warga di sini kegiatannya ini kebanyakan petani dan buruh tani. Sebagian ada pedagang, sebagian ada yang PNS, dan juga sebagian ada yang kerja di luar kota. Jumlah warga itu semua ada 6.449 jiwa. Itu ada 2.172 kakak. Masyarakat desa sini itu kalau musim kemarau itu mencuci di sungai. Terus kalau buat minum, kadang kita minta ke sumur tetangga. Kan hampir satu RT yang punya sumur itu cuma berapa begitu. Dulu itu nggak ada air. Kita setiap pulang kerja ke kali. Belum lagi jalannya licin. Air sumur kan udah kering lah ya. Buat rebutan warga banyak sih. Jadi saya sempat nyuci di sungai. Sama ngambil air dari sungai buat apa? Buat cuci kaki, buat cuci tangan, buat cuci-cuci lah. Memang ini ya sangat-sangat sulit dan juga mandi juga jarang malah. Jadi paling untuk kebutuhan yang bantuan dari itu BPBD, paling untuk ya masak dan untuk air minum. Kalau saya lihat di beberapa daerah di Pulau Jawa gitu, terutama di daerah pegunungan, itu daerah yang sulit dijangkau oleh PDAM dan tidak ada perusahaan air yang bisa menjangkau di situ, itu masih kekurangan sekali, terutama kayak di Banyumas gitu. Itu rata-rata di perbukitan ya, itu tidak terjangkau oleh PDAM. Ini kan berawal dari perintah dari Pak Menhan Prabowo untuk Unhan ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah kesulitan air. Setelah beliau kembali dari Pulau Moa bersama Pak Presiden, pada saat dialog dengan masyarakat melaporkan ada 1.000 kerbau mati setiap tahunnya. Itu karena krisis air. Beliau langsung memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah strategis. Pertama kita melakukan survei, posisi-posisi airnya itu di mana. Untuk survei itu kita menggunakan teknologi geolistrik, bisa dengan 3 dimensi langsung kelihatan di display. Kemudian kita melakukan eksplorasi dengan menggunakan teknologi yang sudah kita modifikasi. Manual yang biasa itu sampai 3-4 minggu, kita bisa 3-4 hari bisa tembus untuk 200 meter gitu. Bahwa sumber alam kita pada bulan Juli 2023 mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pengecekan titik sumber air yang akan dilaksanakan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Pengecekan itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu sudah bisa ditemukan 3 titik sumber air. Yang pertama adalah Desa Pajerukan, Desa Suro, dan Serawat. Kemudian langsung dilaksanakan pengeboran oleh dari tim Unhan dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Musim kemarau sumur ini selesai, langsung dicoba untuk dialirkan ke warga. Sampai sekarang ternyata airnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Serawat. Semenjak ada sumur bor ini, itu kita jadi lebih mudah. Kita mau mandi gampang. Nah, kita mau nyiramin tanaman-tanaman sayuran itu gampang. Kita pulang kerja pun kita nggak sulit, mau pulang malam-malam ada air enak. Aktivitas kita itu menjadi ringan. Yang harusnya kita ngambil air di rumah tetangga, dengan adanya sumur bantuan ini, kita tinggal muter keran aja di rumah, air sudah mengalir ke rumah kita. Saya sebagai Ketua Pamsima selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga fasilitas sumur dari Kemenhan. Kita sebagai anak muda itu ikut serta menjaga, merawat. Merawatnya kalau ada kebocoran, ada kerusakan, kita pun ikut
terjun ke situ. Sampai sekarang sudah 100 titik yang kita sudah resmikan. Itu sudah dinikmati oleh lebih kurang 15.000 sampai 20.000 kepala keluarga ya. Kita masih mengerjakan sekitar 38 titik air lagi. Tahun depan kita akan teruskan, dan tidak hanya di skala untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, tapi juga untuk pertanian. Ini kalau masalah air ini bagus untuk anak cucu kita, untuk kedepannya mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun kemudian gitu kan. Jadi nggak dinikmatin buat kita saja, buat anak cucu kita pun bisa menikmati. Di mana-mana Pak Menhan Prabowo selalu menekankan bahwa krisis yang harus kita perhatikan ke depan itu krisis air, krisis pangan, krisis energi. Itu beliau sangat peduli dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk Pak Menhan Prabowo Subianto, saya selaku pemuda Karang Taruna sangat-sangat berterima kasih karena sudah dikasih bantuan sumur bor. Kita merasa beban kita diringankan kayak gitulah. Mewakili masyarakat Desa Pacelukan, terima kasih kepada Bapak Menhan Prabowo. Semoga Kemenhan Bapak Prabowo selalu diberi perlindungan dari Allah SWT, diberi kesehatan, sukses, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.